Oke, kita mulai, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini Halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama. dia. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi di LPT UI Depok itu aku udah bisa offline. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Depok ya. Tergantung tipe anaknya ini tumbuhnya yang mana dulu gitu. Betul gitu. Oh gitu. Sebenarnya ada nggak sih Kak tanda-tanda red flag, misalkan anakku tuh udah 5 tahun gitu, mau dimasukin TK, tapi kok dia itu masih susah duduk atau bagaimana, itu red flagnya apakah ada Kak yang kita tuh sebagai ibu harusnya aware nih, oh ternyata anak saya ada yang salah gitu. Oke. Jadi kalau untuk red flag sebetulnya yang pertama itu lebih saya bahasnya yang aspek tadi ya. Mulai red flag itu kalau dia satu, instruksi aja itu kurang mampu memahami, bahkan kurang mampu untuk patuh juga gitu. Ini 5 tahun ya Kak ya? Di Iya. usia 5 tahun. Oh, kurang memahami sama gak dengerin beda ya Kak ya? Karena melengos aja. Yang pertama, kurang memahami itu berarti ada keterlambatan dalam dia memproses bahasanya kan gitu, tangkapnya gitu. Tapi kalau nggak mau itu kan berarti lebih ke sifatnya ya. Gitu. Jadi ya di sini saya lebih menekankan kemampuan dia sebetulnya pahamnya, gitu. Yang nggak maunya gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau misalnya memang udah nggak bisa paham instruksi, nah itu lebih baik dikonsultasikan misalnya ke profesional, atau mungkin boleh tanya-tanya atau baca-baca dulu sebelumnya. Sebetulnya bahasa itu kan soalnya kalau ada umur 5 tahun ya, 5 tahun tuh udah bisa interaksi dua arah ngobrolnya ya kan, udah bisa ngobrol bareng sama anggota keluarga gitu. Jadi kalau misalnya dia belum memahami instruksi, itu udah termasuk red flag. Karena kalau anak TK itu kan lagi-lagi guru, ya kan kita orang tua nggak boleh masuk kan ke dalam kelas. Jadi gurunya itu biasanya pasti akan memberikan arahan ke semua anak. Nah kalau misalnya dia nggak paham, nanti akan jadi khawatirnya nggak kondusif kelasnya kan, dan gurunya akan kewalahan gitu. Jadi instruksi itu yang paling penting gitu ya. Jadi hal bahasa, aspek bahasa. Yang kedua sebetulnya adalah pergerakan ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke aspek motorik tadi. Jadi memang sih anak laki kecenderungan untuk aktif gitu ya. Tapi kita bisa mensimulasi anak ini untuk mengontrol pergerakannya gitu ya.
tangannya atau kakinya ya lari-larian. Kalau kita mungkin nggak ada aturan gitu ya, atau nggak pernah ngingetin, biasanya dia bukan nggak bisa, tapi nggak terbiasa ya untuk ada aturan di kelas, makanya akhirnya lari-larian. Sebenarnya Jadi dia harus dibiasakan ya Kak ya, dari benar rumah gitu. dari rumah gitu. Jadi memang yang kedua itu kontrol pergerakannya, dan itu ada di bagaimana kita mensimulasinya di rumah nih dengan aturan-aturan yang kita buat. Ya nanti kalau dia sudah masuk TK, dia itu sekolah merupakan berarti rumah kedua gitu ya bagi si anak. Itu pertama kalinya anak dilepas ya di Bener. Iya, pertama kalinya dilepas, dia kira-kira bisa ngikutin aturan yang orang lain buat, orang dewasa lain buat, itu sekolah. Gitu. Jadi menurutku sih sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang harus di red flag itu, tapi biar lebih mudahnya kita berangkat dari aspek motorik sama si bahasa tadi. Jadi yang red flagnya itu kalau misalnya dia nggak bisa kontrol pergerakan, dan yang kedua itu tadi tidak memahami instruksi. Oke. Terus kalau misalkan nih dia tuh sudah paham instruksi, kemudian dia sudah mau duduk gitu. Tapi ternyata kalau belajar itu kayak 5 menit udah nguap gitu, gimana Kak? Bingung orang tua nih. Sebenarnya menurutku sih selama itu tidak mengganggu kelas, terus kemudian juga dia nampaknya ya tidak tertekan gitu ya, gitu sebenarnya nggak apa-apa. Karena menurutku anak usia dini ini perlu memahami emosi-emosi yang ada. Emosi itu bukan marah doang ya, tapi kayak bosen, itu kita juga harus ada, karena gimana ya, kita hidup nggak mungkin ya terlepas dari rasa bosen gitu. Jadi nggak apa-apa menurutku sekali-kali kita, ya itu kan memang harus dilakukan. Kalau kita apa-apa kita turutin biar dia seneng terus kan gak mungkin ya gitu. Jadi untuk mengikuti kelas, yang penting itu tidak mengganggu banyak orang, dia tetap bisa ngikutin. Yang nguap ya mungkin dia memang, ya kadang kita juga dulu kalau inget flashback gitu ya Kak ya. Iya benar. Bosan sama sekolah ya. Gitu. Tapi kan ya udah kita jalanin aja. Ya itu gitu. Itu kan sesuatu hal yang kita di masyarakat harus tetap menjalani aturan kan sebenarnya. Jadi dari kecil sebenarnya kalau itu nggak apa-apa menurut. Oh gitu Kak. Nggak masalah Kak ya. Soalnya kalau belajar di rumah tuh baru bentar tuh udah bosan gitu, udah kabur gitu. Nggak apa-apa berarti ya. Sekolahin aja kalau memang udah dirasa siap gitu ya. Nah, karena sebenarnya balik lagi Kak Ari, kalau di rumah itu memang pelakuan anak beda. Kan di sekolah itu udah pasti, karena kan rumah itu kan zona nyamannya anak ya. Jadi anak tuh bisa ngapain aja gitu. Jadi nggak apa-apa kita coba-cobain di sekolah. Semoga anaknya emang ada perubahan gitu ya kan, baik gitu. Oke, terima kasih nih Kak. Nah terus nih, kalau udah mau masuk SD, sebenarnya perlu nggak sih Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.